Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Sidik. Saya dari kelompok 4 dari mata kuliah Pengantar Pasar Modal. Saya di sini akan menjelaskan mempresentasikan mengenai Go Public dan mekanismenya. Oke, yang pertama di sini akan saya jelaskan yaitu pengertian Go Public, kemudian yang kedua yaitu tujuan dilakukannya Go Public, yang ketiga manfaat perusahaan Go Public, yang keempat dasar hukum Go Public, yang kelima dasar keuntungan dan kerugian perusahaan Go Public, yang keenam yaitu proses syarat-syarat umum mendirikan PT Go Public, dan yang ketujuh yaitu proses Go Public dan mekanismenya. Oke, untuk presentasinya yang pertama yaitu pengertian Go Public. Bisa dilihat di slide sebelah saya, yaitu pada hakikatnya pengertian Go Public adalah, secara terjemahnya adalah proses perusahaan yang Go Public atau pergi ke masyarakat. Artinya perusahaan itu memasyarakatkan dirinya, yaitu dengan jalan memberikan sarana bagi masyarakat untuk masuk dalam perusahaannya. Jadi Go Public di sini artinya itu pergi ke masyarakat, dan di situ dimana memberikan sarana bagi masyarakat untuk masuk ke dalam perusahaannya, artinya memberikan jalan kepada masyarakat publik luas untuk bisa masuk di perusahaannya. Kemudian Go Public atau sering disebut juga penawaran umum adalah kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat atau publik. Dengan menawarkan saham kepada publik, maka perusahaan tersebut akan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini dengan adanya Go Public di situ adalah penawaran saham, artinya penawaran saham kepada publik atau kepada masyarakat, di mana di situ akan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu mengenai tujuan Go Public. Tujuan Go Public di sini ada dua, yaitu yang pertama ada aspek finansial, yang kedua adalah aspek non finansial. Aspek finansial itu apa sih? Aspek finansial yaitu dimana tujuan perusahaan untuk mendirikan Go Public yaitu untuk refinancing atau restrukturasi permodalan. Artinya di situ yaitu menambah modal atau menambah keuangan dari perusahaan itu sendiri, karena perusahaan memang butuh dana di situ, butuh suntikan dana di situ, sehingga di situ dilakukannya Go Public. Kemudian dari aspek non finansial yaitu dimana perusahaan itu hanya untuk meningkatkan kepercayaan di masyarakat. Jadi dengan dilakukannya Go Public dari aspek non finansial yaitu untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat secara lebih, dan bagaimana caranya kita lebih, perusahaan itu lebih profesionalisme. Jadi menampakkan sebuah profesionalismenya untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat mengenai produk yang nantinya kita akan hasilkan di periode tertentu. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu manfaat perusahaan Go Public. Di sini yaitu terdapat dari 6 manfaat dari perusahaan Go Public, yaitu yang pertama bisa dilihat di slide di sebelah saya, memperoleh sumber pendanaan baru, memberikan competitive advantage untuk pengembangan usaha. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan merger atau akuisisi perusahaan lain dengan pembiayaan melalui penerbitan saham baru. Kemudian yang keempat yaitu peningkatan kemampuan going concern. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan citra perusahaan, dan yang terakhir yaitu meningkatkan nilai perusahaan. Jadi itu tadi manfaat, itu hanya saya sebutkan saja. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu selain memiliki manfaat, Go Public juga terdapat beberapa konsekuensi. Nah, di sini terdapat 6 konsekuensi, yaitu yang pertama, berbagai kepemilikan. Itu maksudnya berbagi kepemilikan. Nah, berbagi kepemilikan artinya di situ ada pemilikan gitu loh, ada kepemilikan dengan masyarakat tadi. Kan Go Public kan dimana sahamnya itu dibeli dari masyarakat tadi, sehingga kepemilikan di situ juga ada campur tangan dari masyarakat tersebut tadi gitu. Kemudian yang kedua yaitu mematuhi peraturan. Nah, mematuhi peraturan di sini mematuhi pasar modal yang berlaku. Jadi mematuhi peraturan pasar modal yang berlaku di situ. Jadi peraturan di pasar modal itu harus ditaati, dipatuhi dari perusahaan yang sudah Go Public tadi, karena naungan dari perusahaan Go Public itu adalah di pasar modal tadi. Kemudian selanjutnya yaitu biaya laporan yang meningkat. Ya, di situ kan pasti perusahaan Go Public itu untuk melaporkan sebuah laporan keuangan kondisi suatu perusahaan itu juga pasti akan mengalami peningkatan di situ. Jadi ada di tahap laporannya itu juga mengalami peningkatan, tentunya untuk biaya laporannya gitu, karena memang perusahaan Go Public itu perusahaan yang sudah cukup besar juga gitu kan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketakutan untuk diambil alih.
Jadi di perusahaan go public ini ketakutan untuk diambil alih karena apa? Karena di situ ada campur tangan dengan pihak luar dan saham kita itu dibeli dari luar tadi, dari masyarakat tadi yang disebut dengan masyarakat tadi. Oleh karena itu di sini pastinya yang pemilik sebelumnya itu pasti pasti apa ya? Takut untuk diambil alih gitu loh kepemilikannya oleh masyarakat tadi yang disebut dengan masyarakat yang membeli saham tadi. Kemudian yang terakhir yaitu proses go public mengorbankan tenaga dan pengorbanan waktu. Iya, memang proses go public itu memiliki apa ya? Waktu yang cukup sangat lama dan di situ pasti syaratnya juga sangat panjang sekali karena memang proses go public itu tidak bisa dilakukan secara langsung. Bahkan ada perusahaan yang dalam jangka waktu 1 tahun itu baru dia dinamakan dengan perusahaan go public itu ada. Karena memang proses yang sangat ketat di situ. Perusahaan yang memang benar-benar didirikan go public itu harus diseleksi dengan sedetail mungkin dan bagaimana perusahaan tersebut benar-benar mampu untuk dikatakan sebagai perusahaan yang go public. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya yaitu dasar hukum go public di Indonesia. Nah, di sini ada dua dasar hukum di mana yang pertama yaitu pasal 1 ayat 15, penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Kemudian yang kedua yaitu bab 9 pasal bab 70 sampai 84 yang mengatur tentang emiten dan perusahaan publik. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian perusahaan go public. Keuntungan dari perusahaan go public adalah perusahaan dapat meningkatkan likuiditas dan memungkinkan para pendiri perusahaan untuk menikmati hasil yang mereka capai. Artinya apa? Di sini perusahaan itu dapat meningkatkan kemampuannya untuk membayar hutangnya. Jadi likuiditas itu kan meningkatkan kemampuan dalam membayar hutang. Nah, di sini dengan adanya perusahaan yang sudah digo publikkan itu perusahaan itu mampu meningkatkan likuiditasnya di situ. Kemudian yang kedua yaitu para pendiri perusahaan dapat melakukan diversifikasi untuk mengurangi risiko portofolio mereka. Jadi melakukan diversifikasi terhadap portofolio. Portofolio itu kan laporan mengenai apa ya? Mengenai investor-investor yang ada di situ. Jadi pendiri perusahaan itu dapat melakukan disverifikasi. Kemudian yang ketiga yaitu memberi nilai suatu perusahaan. Memberi nilai suatu perusahaan atau suatu perusahaan dapat dinilai dengan harga saham dikalikan dengan jumlah lembar saham yang dijual di pasaran. Artinya kita bisa dengan perusahaan yang sudah go public itu kita tahu bagaimana sih nilai perusahaan, bagaimana seberapa besar sih nilai perusahaan itu gitu. Kemudian selanjutnya yaitu perusahaan dapat melakukan merger ataupun negosiasi dengan perusahaan lainnya dengan hanya menggunakan saham. Jadi kalau kita bisa membayangkan ya bagaimana perusahaan yang sudah go public, perusahaan yang sudah besar itu pasti dimana dalam urusannya itu kalau dengan stakeholder atau dengan pihak-pihak luar itu pasti lebih mudah. Karena apa? Karena di situ dia punya saham. Jadi di sini maksud yang di poin 4 ini dimana melakukan merger ataupun negosiasi dengan perusahaan yang lain yaitu dengan pihak-pihak luar yang memang bekerja sama dengan perusahaan kita itu pasti kita mengandalkannya saham di situ karena memang saham ini sangat berharga kan surat berharga. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan potensi pasar. Banyak perusahaan yang merasa lebih mudah untuk memasarkan produk dan jasa mereka setelah menjadi perusahaan go public atau TBK. Jadi kita bisa membayangkan lah ya di luar sana begitu banyak perusahaan go public yang dimana perusahaan go public itu pasti tentunya perusahaan besar. Nah di situ dalam perluasan usahanya dalam dia memasarkan suatu produknya atau memasarkan produk ataupun jasanya itu pasti lebih mudah di situ. Karena apa? Tingkat kepercayaan masyarakat di situ bertambah dan bagaimana kualitas dari produk ataupun jasa yang kita hasilkan itu juga pasti akan dianggap mereka percaya terhadap produk kita. Pasti kualitasnya baik di situ. Jadi kita melakukan sebuah perluasan dari produk usaha jasa kita itu lebih mudah untuk meningkatkan potensi pasarnya itu tadi. Kemudian kita beralih ke selanjutnya yaitu kerugian dari perusahaan yang go public. Nah, di sini pasti kalau ada keuntungan pasti ada kerugian. Nah, di sini yang pertama yaitu laporan rutin. Nah, setiap perusahaan yang go public secara periodik harus membuat laporan kepada Bursa Efek Indonesia. Nah, kita bisa melihat di sini bahwasanya dengan adanya perusahaan go public, perusahaannya sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia, pasti di situ melakukan laporan rutin terhadap perusahaan
terhadap Bursa Efek Indonesia. Karena apa? Karena di situ Bursa Efek juga perlu adanya tahu bagaimana sih kondisi perusahaan saat ini, bagaimana kondisi keuangan perusahaan saat ini, dan bagaimana caranya dia untuk kedepannya, bagaimana langkah selanjutnya untuk kedepannya. Jadi di situ Bursa Efek harus tahu akan itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu terbuka. Semua perusahaan go public pasti transparan dan sangat mudah untuk diketahui oleh para kompetitornya dari strategi data dan manajemennya. Jadi perusahaan go public itu pasti transparan dan sangat mudah untuk diketahui oleh para kompetitornya. Ya pastinya tahu lah ya kompetitornya, soalnya kan kalau perusahaan go public itu pasti tahu gitu kan, soalnya kan terbuka di situ. Keterbatasan kekuasaan pemilik. Jadi di sini ada keterbatasan kekuasaan pemilik. Ya tadi yang saya jelaskan sebelumnya, karena memang ada campur tangan dari pihak luar, maka dari situ apa namanya ya? Ada campur tangan dari, jadi kekuasaan pemilik itu tidak seutuhnya pada orang yang pemegang pertama tadi yang sebelum dia go public. Jadi pasti ada campur tangan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian selanjutnya itu hubungan antar investor. Perusahaan terbuka harus menjaga hubungan antara perusahaan dengan para investornya dan diinformasikan mengenai perkembangan dari perusahaan tersebut. Nah, di sini pasti ada update. Bagaimana caranya perusahaan mengupdate dengan memberikan informasi, menjaga hubungan antara investor dengan perusahaan, itu bagaimana kondisi perusahaan saat ini gitu. Jadi pasti harus tahu gitu kan investor mengenai perkembangannya. Oleh karena itu kita harus menjalin hubungan dengan investor, bagaimana caranya kita memberikan informasi secara pengembangan perusahaan itu bagaimana sih. Jadi investor di sini harus tahu, dan hubungan di sini harus tetap terjaga karena memang antara orang yang memiliki saham dengan orang yang perusahaan itu pasti sama-sama harus memiliki hubungan baik di situ. Kemudian yang selanjutnya yaitu syarat-syarat umum mendirikan PT Go Public. Saya sebutkan saja di sini ada laporan keuangan harus diaudit oleh KAP atau Kantor Akuntan Publik. Kemudian yang kedua yaitu syarat administrasi pendirian PT harus lengkap NPWP, akta pendirian perusahaan dan surat-surat keputusan dari pemerintah. Kemudian yang ketiga harus ada underwriter atau penjamin yang akan melakukan penawaran saham perdana. Ini initial public offering atau IPO. Kemudian yang keempat yaitu track record perusahaan yang baik dari segi finansial maupun kinerja perusahaan keseluruhan. Yang kelima yaitu ada tujuan yang jelas atas penerbitan saham, apakah untuk ekspansi atau tujuan lainnya, bisa ditanyakan di Bapepam. Kemudian yang terakhir yaitu akte notaris yang diperlukan untuk perusahaan yang akan go public, IPO di berbagai perusahaan baik holding company maupun anak perusahaan itu. Kemudian selanjutnya yaitu penerbitan sekuritas. Tidak semua perusahaan bisa menerbitkan saham dan obligasi ya, pastinya lah ya. Di sini ada bisa dilihat di slide di sebelah saya. Ini terdapat penerbitan sekuritas, itu tidak semua perusahaan bisa menerbitkan saham maupun obligasi di pasar modal. Nah, pastinya di sini ada syaratnya, yaitu yang pertama mengajukan surat permohonan listing ke Bapepam. Kedua, laporan keuangan harus wajar tanpa syarat. Kemudian yang ketiga yaitu jumlah saham yang listed minimal 1 juta lembar. Kemudian selanjutnya yaitu jumlah pemegang saham minimal 200. Company listing berlaku batasan 49%. Kemudian perusahaan telah beroperasi minimal 3 tahun, menghasilkan laba selama lebih dari 3 tahun. Kemudian total kekayaan minimal 20 miliar, modal sendiri minimal 7,5 miliar, setelah disetor minimal 2 miliar. Kemudian kapitalisasi saham yang listed minimal 4 miliar. Kemudian yang terakhir yaitu Dewan Komisaris dan Dewan Direksi mempunyai reputasi yang baik. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya. Sedangkan untuk penerbitan obligasi persyaratannya antara lain bisa dilihat di slide sebelah saya. Di sini ada mengajukan surat permohonan listing ke Bapepam. Kemudian yang kedua yaitu laporan keuangan harus wajar tanpa syarat. Kemudian yang ketiga nilai nominal obligasi minimal 25 miliar. Jangka waktu jatuh tempo minimal 4 tahun. Yang kelima yaitu telah beroperasi selama 3 tahun. Kemudian menghasilkan laba selama 2 tahun terakhir rupiah. Kemudian saldo laba yang ditahan minimal 0 rupiah. Dan yang terakhir yaitu Dewan Komisaris dan Dewan Direksi harus mempunyai reputasi yang baik. Kemudian selanjutnya yaitu yang terakhir proses go public atau mekanismenya, dimana di sini bisa dilihat di slide di sebelah saya. Ini terdapat yaitu proses penawaran umum saham kepada publik dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia, dimana
Yang pertama yaitu penunjukan underwriter dan persiapan dokumen. Maksudnya di sini apa sih? Pasti sebelum proses go public, di situ pasti ada tim internal yang memang eh, mengurusi untuk bagaimana caranya kita go public. Nah, di penunjukan underwriter ini di tahap awal di mana perusahaan perlu membentuk tim internal, menunjuk underwriter dan lembaga serta profesi penunjang pasar modal yang akan membantu perusahaan melakukan persiapan go public. Nah, meminta persetujuan RUPS dan merubah anggaran dasar serta mempersiapkan dokumen yang diperlukan yang disampaikan ke OJK dan juga BEI. Jadi di sini ada underwriter atau lembaga penunjang yang dimana di situ membantu untuk proses go public, yang melakukan sebuah kayak dokumen-dokumen yang nantinya akan dibutuhkan dan akan dipersiapkan untuk disampaikan ke BI maupun di OJK. Kemudian yang selanjutnya yaitu di bagian selanjutnya, penyampaian permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia dan penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Di mana yang pertama di sini Bursa Efek Indonesia akan melakukan penelaan dan permohonan yang diajukan perusahaan dan akan mengundang perusahaan berserta underwriter. Perusahaan melakukan pengajuan dokumen tadi, permohonan ke BEI dan juga pernyataan ke OJK tadi. Nah, setelah dari sini Bursa Efek Indonesia akan melakukan penelaan atas permohonan yang diajukan dari perusahaan dan akan mengundang perusahaan berserta underwriter dan profesi penunjang untuk melakukan sebuah presentasi mengenai rencana untuk melakukan suatu penawaran umum atau melakukan suatu IPO tadi. Kemudian untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam waktu maksimal 10 hari Bursa Efek setelah dokumen lengkap, Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan prinsip berupa perjanjian pendahuluan pencatatan saham kepada perusahaan. Jadi di sini diberikan perjanjian terlebih dahulu sebelum adanya penawaran saham tadi, sebelum disetujui tadi. Nah, setelah dari sini masih ada lagi yaitu dari OJK. Sebelum mempublikasikan yang di OJK itu kan butuh prospektus. Di situ perlu penyampaian prospektus yang dimana di situ diringkas di prospektus mengenai mengenai kondisi keuangan dan juga kegiatan usaha dari suatu perusahaan tadi, dari keuangan suatu perusahaan maupun kegiatan usahanya itu disampaikan melalui prospektus. Nah, di situ perlu adanya pernyataan efektif dari OJK. Nah, dari sini OJK perlu adanya penelaan lebih lanjut mengenai dari prospektus yang telah disampaikan oleh perusahaan tadi. Perlu adanya sebelum adanya pernyataan efektif dari OJK. Nah, setelah adanya pernyataan efektif dari OJK, maka dilakukan penawaran saham beralih ke bagian selanjutnya yaitu penawaran umum saham kepada publik. Nah, di sini masa penawaran umum yaitu dapat dilakukan selama 1 sampai 5 hari kerja, di mana hal permintaan saham dari investor melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka di situ akan dilakukan penjatahan. Nah, uang kelebihan dari penjatahan di situ nanti akan dikembalikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pencatatan dan perdagangan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan menyampaikan permohonan pencatatan saham kepada bursa disertai dengan bukti surat bahwa pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh OJK, dokumen prospektus dan laporan komposisi pemegang saham perusahaan. Jadi Bursa Efek akan memberikan persetujuan dan mengumumkan pencatatan. Jadi ini di tahap terakhir itu akan mengumumkan mengenai pernyataan efektif dari OJK dan juga persetujuan dari BEI, akan memberikan persetujuan dan mengumumkan pencatatan saham dan juga kode saham perusahaan untuk keperluan perdagangan saham di bursa. Kode saham ini akan dikenal investor secara luas karena memang di Bursa Efek itu kan perdagangan yang memang perusahaan-perusahaan sangat besar, perusahaan yang sudah besar. Jadi di situ pasti ada kode saham yang dimana diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Jadi pasti ada kodenya yang memang dikenal oleh masyarakat luas di situ yang memang berjual beli saham di BEI. Jadi di sini intinya ada keterlibatan antara BEI dan OJK yang dimana di situ tidak hanya diputuskan di BEI saja tapi di OJK-nya juga yang ikut terlibat karena memang ini adalah lembaga naungan yang dari OJK juga gitu kan. Jadi di sini perlu adanya naungan atau perlu adanya persetujuan dari OJK itu sendiri.
Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Yang terima kasih udah nonton video saya kali ini, presentasi saya kali ini. Terima kasih banyak yang udah nyemetin nonton dan semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Nun wal kalami wa mayasturun. Sumasalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.